Shalom saudara sekalian, Shalom. Senang sekali hari ini boleh berada di tengah saudara. Kita bersama akan belajar firman Tuhan Living in Shalom. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus dan berdirinya gereja pertama. Saya mengajak saudara sekalian membuka satu bagian Alkitab dalam Hakim-Hakim pasal 6, ayat pertama sampai 6, kemudian kita baca ayat 22 sampai 24. Hakim-Hakim pasal ke-6, ayat pertama sampai kepada ayat ke-6, kemudian kita lanjutkan dengan ayat 22 sampai 24, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan itu sekalian. Namun orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Dan cengkraman orang Midian itu semakin kuat atas Israel. Oleh karena orang Midian, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua dan kubu-kubu bagi dirinya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek serta orang-orang dari timur dan maju menyerang mereka. Orang-orang itu berkemah di daerah mereka dan memusnahkan hasil bumi sampai dekat Gaza. Bahan makanan tidak dibiarkan tersisa sedikit pun di Israel, juga domba atau lembu ataupun keledai. Bahkan orang-orang yang maju itu dengan ternak dan kemah mereka bagaikan belalang yang sangat banyak. Jumlah mereka beserta unta mereka tidak terhitung banyaknya. Maka mereka datang dari negeri itu untuk memusnahkannya. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian. Lalu Israel berseru kepada Tuhan. Ayat 22 dan 24. Gideon pun sadar bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, ya Tuhan Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Namun Tuhan berfirman kepadaku, sejahteralah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu sumber damai sejahtera. Bahasa Ibraninya Jehovah Shalom. Mezbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota kaum Abiezer. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, salah satu tokoh besar sejarah Indonesia bernama Soekarno. Bapak Soekarno adalah pendiri bangsa kita. Beliau pernah mengucapkan satu istilah yang kita kenal dengan jas merah. Jangan sekali-sekali lupa atau meninggalkan sejarah. Ya, jas merah itu artinya jangan sekali-kali melupakan dan meninggalkan sejarah. Saudara sekalian, hari ini sebagai anak Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, kita juga ingin melakukan hal yang sama. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Ketika kita membaca sejarah di dalam Alkitab, kita juga ingin membaca dari sejarah. Termasuk hari ini kita membaca kitab Hakim-Hakim. Saudara sekalian, tema dari kitab Hakim-Hakim adalah ketidaktaatan yang membawa kekacauan. Kalau kamu taat di dalam hidupmu, kamu akan mendapat damai dari Tuhan. Tapi kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, hidupmu akan kacau. Kesimpulannya di bagian akhir dari kitab Hakim-Hakim. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sehingga timbul banyak sekali kekacauan di dalam bangsa Israel. Nah, saudara, dari kitab Hakim-Hakim, sebenarnya isinya itu adalah 7 siklus kehidupan bangsa Israel. Siklus itu terdiri mulai dari ketidaktaatan. Lalu mereka mengalami penindasan. Ketika mereka mengalami penindasan, mereka berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang membawa kelepasan kepada mereka. Lalu mereka hidup damai. Setelah mereka hidup damai, lalu mereka tidak taat lagi. Ya, mereka mengalami penindasan lagi. Jadi seluruh kitab Hakim-Hakim itu ada 7 siklus cerita seperti itu. 7 itu melambangkan satu kesempurnaan. Jadi menunjukkan manusia sebenarnya hidupnya banyak mengalami hal seperti ini.
Saudara sekalian, saya merasakan siklus di atas kedengaran mirip dengan siklus kehidupan banyak orang percaya masa kini. Saudara, pada masa kita hidup damai, kita cenderung merasa tidak butuh Tuhan, betul tidak? Masa hidup kita aman, ya ketika ekonomi kita baik-baik saja, kesehatan baik-baik saja, kita cenderung merasa tidak butuh Tuhan. Kita mulai mengandalkan diri, kita mulai malas ibadah, dan kita mulai jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur dalam kondisi demikian, kita sadar Tuhan masih sering sayang kepada kita. Tidak jarang bentuk kasih sayang dari Tuhan kepada kita adalah pukulan yang menyadarkan kita. Nah, jadi pukulan yang menyadarkan kita. Ada orang mengatakan ketika hidup kita sedang lancar, ketika hidup kita sedang bahagia, suara Tuhan itu hampir tidak kedengaran. Ya, ketika hidup kita ada sedikit masalah, suara Tuhan kedengaran seperti bisik-bisik saja. Tapi ketika kita hidup di dalam menderita, suara Tuhan itu seperti loudspeaker berbicara kepada kita. Nah, saudara, seringkali ketika hidup kita lancar, saya katakan persis seperti bangsa Israel, kita mulai mengandalkan diri sendiri, sudah mulai tidak taat, sudah mulai sedikit-sedikit jatuh ke dalam dosa, ya. Dosa sedikit-sedikit dosa. Nah, saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, seringkali Tuhan izinkan penindasan, izinkan penderitaan di dalam hidup kita. Ada ibu pernah cerita seperti ini, anak-anak main di dalam kamar. Jadi ibu ini punya 2 anak, satu kamar. Ya, di dalam kamar ada AC, ada TV, ada wifi. Maka ibunya teriak, anak-anak turun makan. Tidak ada satu orang pun turun, saudara sekalian. Teriak lagi, anak-anak ya turun makan. Tidak ada yang turun. Ya, akhirnya ibunya matikan listriknya, matikan wifi-nya. Anaknya satu persatu muncul, saudara sekalian. Ya, jadi seperti itulah. Seringkali ketika hidup kita lancar, Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan mengajar kita seperti bisik-bisik kecil saja hampir tidak kedengaran. Tapi hati kita menjadi sangat peka kepada Tuhan ketika hidup kita dalam keadaan susah. Kadang-kadang Tuhan perlu ambil sesuatu yang berharga dari kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengambil harga diri kita, Tuhan mengambil harta kita, Tuhan mengambil orang yang kita cintai, Tuhan mengambil kebanggaan kita. Dan pada waktu itu kita baru mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Bukan Tuhan benci kita. Jadi kalau hidup kita mengalami masalah, bukan Tuhan benci kita, tapi justru Tuhan sayang kepada kita. Nah, saudara, contoh yang paling nyata adalah saat COVID-19. Ketika tidak ada obat, saudara sekalian, ya manusia semuanya takut. Pada waktu itu saya masih ingat, ya COVID itu sama seperti penyakit kusta. Ya, kamu kena COVID, ya jangan pun kena COVID. Bersentuhan dengan orang COVID pun sudah seperti orang kena kusta, saudara sekalian. Semuanya sangat takut. Nah, pada waktu itu ada fenomena terjadi di seluruh GKY, yaitu pada masa itu adalah jumlah kehadiran kebaktian doa paling tinggi, saudara sekalian. Ya, jadi semuanya paling rajin datang berdoa. Nah, saya berdoa supaya Tuhan kirim COVID lagi, saudara sekalian. Haleluya, saudara sekalian. Ya, nah COVID datang lagi. Tapi orang sekarang sudah tidak takut COVID lagi. Paling pegel-pegel sedikit, ya. Paling batuk-batuk sedikit. Tapi pada kenyataannya, saudara sekalian, manusia hanya mencari Tuhan kalau mengalami masalah. Nah, saudara sekalian, tentu tidak salah kalau kita mencari Tuhan pada masa COVID. Tapi yang Allah inginkan adalah supaya kita jangan hanya mencari Dia saat susah saja. Tapi dalam segala keadaan kita setia ikut Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu iman yang benar. Iman yang benar menolong orang percaya. Saat susah dan bermasalah kita tidak terpuruk dan kecewa. Kemudian saat sukses kita tidak sombong, mengandalkan diri sendiri dan tidak melupakan Allah. Jadi kita perlu iman seperti itu. Dalam keadaan susah, iman itu menopang kita. Ya, seperti tongkat, seperti satu tangga yang kuat yang menopang kita supaya kita tidak jatuh. Tapi iman itu juga membuat kita mendarat di bumi ketika kita sedang sukses. Kita tidak lupa daratan dan mengandalkan diri sendiri. Kembali kepada kitab Hakim-Hakim yang kita baca tadi. Saudara, pasal ke-6 adalah satu contoh. Pasal 5 diakhiri dengan kalimat, lalu negeri itu tentram selama 40 tahun. Ketika negeri itu mulai tentram, maka mulai pasal 6 mulai dicatat.
Israel mulai menyembah berhala. Lalu Allah menghukum mereka sehingga mereka ditindas oleh bangsa Midian dan bangsa Amalek. Israel hidup dalam ketakutan, bersembunyi di gua-gua dan pegunungan. Ladang dan ternak mereka dirampok. Ayat ke-6 mengatakan mereka sangat-sangat melarat. Nah, saudara sekalian, kembali Alkitab mengingatkan kita. Dalam kondisi demikian, bangsa Israel ingat akan Allah. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu respons Tuhan bagaimana? Tuh, lihat kan, ya saya sudah ingatkan kamu. Ya sudah, sekarang gak usah cari saya. Bukan, saudara sekalian ya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu baik sekali. Ya, Tuhan sayang kepada kita, kita tidak sayang kepada Tuhan, Tuhan tetap sayang kepada kita. Tuhan memberkati kita, kita tidak berterima kasih, Tuhan tetap memberkati kita. Paling-paling Tuhan stop memberkati kita. Setelah itu kita tertarik lalu berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak bilang, sorry ya, tadi waktu kamu senang, kamu tidak butuh saya, sekarang saya tidak butuh kamu. Tidak, Tuhan tetap sayang kepada kita. Nah saudara, kalau manusia bersalah kita sering mendengar ya, kalau kamu salah 1 kali saya maafkan, salah 2 kali saya maafkan, salah 3 kali saya maafkan, salah 4 kali sorry ya, jadi nggak ada maafnya lagi. Maaf itu ada batas, sabar itu ada batas. Nah coba kalau Tuhan memperlakukan kita seperti itu. 1 kali aku maafkan, 2 kali aku maafkan, 3 kali aku maafkan, 4 kali neraka saudara sekalian ya. Maka kita semua akan masuk ke dalam neraka. Tapi jangan jadikan itu sebagai lisensi bagi kita untuk berbuat dosa. Karena setiap kali kita berbuat dosa ada resikonya. Dan Tuhan sering mengingatkan kita dengan pukulan, dengan hajaran. Sehingga ketika kita sakit, kita baru ingat kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, kemudian Tuhan ketika bangsa Israel menderita, Tuhan kirim seorang hakim bernama Gideon. Lalu Gideon membantu melepaskan Israel, hidup damai, lalu siklus berlanjut lagi. Ya, hidup damai, lupa Tuhan lagi, hidup di dalam dosa lagi. Nah saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan ini, saya bertanya ya, saudara lebih enak hidup di dalam penderitaan tapi ingat Tuhan, atau hidup di dalam kebahagiaan tapi lupa Tuhan? Saudara mau yang mana? Ya saya tahu saudara mau hidup di dalam kebahagiaan tapi tetap ingat Tuhan. Ya, tapi bisa tidak saudara sekalian? Ketika sedang jaya, ketika sedang sukses, ketika sedang bahagia, tetap ingat Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Bisa saudara sekalian, Tuhan bisa menolong kita. Sebenarnya inti dari kitab Hakim-Hakim adalah mengingatkan kita. Kalau kamu sedang menderita, jangan bilang Tuhan meninggalkan kamu. Kalau kamu sedang bahagia, kalau kamu sedang sukses, jangan melupakan Tuhan. Nah dari kitab Hakim-Hakim, saudara sekalian kita belajar 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, Allah sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Yang terjadi adalah Allah manusia yang meninggalkan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Terbukti saudara sekalian hari ini hari Pentakosta, Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya dan Roh Kudus secara permanen hidup di dalam diri kita. Itu namanya Allah menyertai kita. Immanuel sebenarnya tidak hanya bagi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Immanuel pembuka. Kemudian Immanuel berlanjut sampai kepada akhir zaman, itu adalah Roh Kudus. Allah menyertai kita, Allah diam di dalam diri kita. Nah saudara, bukan hanya zaman dahulu orang suka meninggalkan Tuhan. Zaman sekarang juga orang meninggalkan Tuhan. Dulu saudara sekalian, Israel meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala. Nah saudara sekalian, hari ini kita mungkin tidak menyembah patung, ya di sini tidak ada yang menyembah patung ya, atau kita tidak pergi ke kuil-kuil untuk menyembah. Tapi berhala kita sekarang adalah berhala modern, saudara sekalian ya, sangat modern sehingga seringkali berhala kita tidak kelihatan. Nah berhala kita ada di dalam hati kita. Kita lebih mencintai diri kita atau berhala kita dalam bentuk godaan-godaan dosa yang lain sehingga hidup kita jauh dari Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, Allah tetap sayang kepada kita. Nah saudara sekalian, saya menemukan bahwa salah satu ya penyakit orang zaman ini, penyakit rohani zaman ini adalah apa yang disebut dengan bahasa suam kuku. Ya kalau bahasa kerennya itu mediokrisi.
suam-suam kuku. Mengikut Yesus boleh, tapi jangan terlalu aktif mengikut Yesus. Jadi orang Kristen boleh, tapi jangan orang Kristen fanatik. Ya, orang Kristen boleh, tapi dosa-dosa sedikit bolehlah. Ya, melayani Tuhan boleh, tapi malas-malas sedikit bolehlah. Ya, jadi orang Kristen jangan terlalu fanatik. Mengikut Allah dari jauh, mengikut Allah ala kadarnya. Nah, sudah lama jadi orang Kristen dan sudah lama dia jadi orang Kristen, dia konsisten. Konsistennya apa, saudara? Konsistensinya apa? Konsistensinya adalah tidak bertumbuh. Itu konsisten, saudara sekalian ya. Dia konsisten tidak bertumbuh di dalam hidupnya. Dari saat dia percaya, sampai puluhan tahun dia percaya, konsisten dia. Tetap jadi bayi rohani di dalam gereja. Imannya tidak bertumbuh, pelayanannya tidak bertumbuh, hatinya tidak bertumbuh, kasihnya tidak bertumbuh, hidupnya tidak bertumbuh, saudara sekalian. Saudara, bagi saya itu berhala kita di dalam hidup ini. Dan itu yang harus kita lawan. Nah, kalau kita tetap hidup di dalam mediokrisi seperti itu, hidup di dalam suam-suam kuku ala kadarnya, kita tidak bisa hidup dekat dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya tidak tahu saudara hidup dekat dengan Tuhan atau hidup jauh dari Tuhan. Nah, saudara, apa ukurannya? Nah, dari teks hari ini kita belajar, saudara sekalian, satu hal yang penting. Indikator kedekatan kita dengan Allah. Saudara, kapan saudara sungguh-sungguh berdoa kepada Allah? Kapan saudara sungguh-sungguh berdoa kepada Allah? Jika saudara berdoa secara sungguh-sungguh hanya saat susah saja, itu membuktikan relasi kita dengan Allah dangkal dan ala kadarnya. Saudara sekalian, seringkali ketika kita punya masalah saja, ya saya kadang-kadang juga seperti ini. Ya ketika hidup saya lancar, nah saya oke-oke saja, doa ala kadarnya. Tapi ketika hidup saya bermasalah, pelayanan ada masalah, keluarga ada masalah, kayaknya saya lebih sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan. Ya kalau perlu saudara sekalian ya, jeduk-jedukan jidat saudara sekalian ya. Tuhan ya, tolonglah Tuhan saudara sekalian. Nah kalau kita cuma seperti itu, maka kita tidak berbeda dengan orang Israel pada umumnya. Nah bangsa Israel demikian. Waktu hidup tenang mereka tidak cari Tuhan, bahkan mereka menyembah kepada berhala. Saat susah mereka berseru kepada Allah. Nah saudara sekalian, apa yang kita hadapi kalau kita hidup jauh dari Allah, ala kadarnya? Jawabannya adalah di dalam pelajaran kedua. Pelajaran kedua, orang yang hidupnya jauh dari Allah, mengikut Allah ala kadarnya, dia akan sulit merasakan pertolongan dan damai sejahtera dari Allah. Saudara sekalian, orang yang hidup ala kadarnya, jauh dari Tuhan, dia sulit merasakan Allah itu kayak tidak real di dalam kehidupan kita. Saya membawa saudara kembali kepada cerita di dalam Gideon tadi. Saudara, ini ayat saya skip tapi saya tulis di sini. Ayat 12. Malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Lalu Gideon menjawab, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Wah, Gideon menunjukkan bahwa ia sedang dalam masalah besar, saudara sekalian. Masalah apa? Ia tidak mengalami kasih Tuhan secara nyata. Memang saudara sekalian, kata Gideon, saya mendengar perbuatan ajaib Tuhan, tapi itu diceritakan oleh nenek moyang kami. Mereka berkata dengan tangan Tuhan yang kuat, nenek moyang kami dibawa keluar dari Mesir. Itu cuma catatan sejarah. Hanya ada di dalam catatan sejarah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Allah tidak nyata. Buktinya apa? Sekarang kami berada di dalam tangan orang Midian. Nah saudara sekalian, orang yang jauh dari Tuhan adalah pengalaman banyak orang pada hari ini. Saya tulis seperti ini. Banyak orang merasa Allah hanya perkasa dalam pengalaman orang lain. Hanya perkasa dalam cerita Alkitab saja. Sedangkan dalam kehidupan real saya, sebenarnya Allah itu seperti antara ada dan tiada. Saudara pernah merasakan seperti ini?
Allah itu antara ada dan tiada. Sehingga kalau saya doa, saya tidak doa, kayaknya tidak terlalu banyak perbedaan. Saudara sekalian, kalau saudara punya sikap seperti itu menunjukkan saudara adalah orang Kristen ala kadarnya. Tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara, masalahnya di mana? Seperti saya katakan di poin pertama tadi, ya, bahwa bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kalau Tuhan meninggalkan kita sedetik pun kita langsung mati, saudara sekalian. Karena Tuhan yang menjaga dan memelihara alam semesta. Ya, Tuhan yang memastikan segala sistem di dalam dunia ini berfungsi dengan baik. Itu kasih dari Tuhan. Yang ada adalah kita sering melupakan Tuhan. Nah, saya di internet pernah baca cerita seperti ini. Ada seorang pemilik toko kelontong yang sederhana. Dia punya satu kebiasaan yang unik. Setiap hari dia pergi dan pulang dari tokonya, dia berdiri sebentar di depan pintu gereja. Ya, bukan GKY Puri, saudara sekalian ya. Ini cerita fiktif di dalam internet. Dia berhenti sebentar di depan pintu gereja, setiap kali dia berjalan pergi ke toko dan pulang ke toko. Nah, 12 tahun hal itu terjadi secara rutin setiap hari. Orang tanya kepada dia, namanya Acong, saudara sekalian ya. Cong, kamu ngapain ketika berada di pintu gereja setiap hari? Acong jawab apa? Owe berdoa katanya ya. Orang itu tanya lagi, Cong, doa kamu kok singkat banget? Iya, singkat saja kata Acong. Apa yang kamu doakan? Di depan pintu gereja dia berkata, Tuhan ini Owe Acong. Ya, ini Owe Acong. Itu saja doanya. Yang penting dia bilang, saya ingat Tuhan dan saya minta Tuhan tolong saya. Saya tidak pintar berbahasa. Satu hari Acong sakit keras dan Acong masuk ICU, saudara. Dalam kesakitan ia berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini Owe Acong. Nah, dalam keadaan sakit dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini Owe Acong. Ya, ngomong-ngomong encek gelodok yang main waktu acara apa? Jumat Agung masih ada di sini. Nah, itu Acong mana? Itu Acong itu kali tadi ya. Siapa itu? Enggak ada di sini ya. Dwight ya. Dwight di mana? Lagi berdoa di gereja kali ya. Ini Owe Acong katanya ya. Ini Owe Acong. Tuhan, ini Owe Acong katanya. Nah, ini namanya cerita ya. Dan malam itu dia tidur dan dia bermimpi. Dan Tuhan datang menyentuh keningnya Acong. Dan Tuhan berkata, Cong, ini Owe Tuhan katanya. Ini Owe Tuhan. Saudara, ini cerita fiktif ya, jangan tanya Acong itu di mana ya. Bukan Dwight juga saudara sekalian. Tapi dari cerita ini kita belajar satu hal, satu arti, apa artinya mengingat Tuhan. Saudara, mengingat Tuhan itu tidak perlu dengan doa dan kata-kata yang indah. Seringkali kita terjebak di dalam kebiasaan. Kalau saya mau berdoa, saya harus ambil sikap sempurna, duduk, kalau bisa pakai baju rapi, saudara sekalian, lalu berdoa kepada Tuhan. Dengan kalimat-kalimat yang hebat. Maha besar Allah kami yang bertahta di surga. Raja semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, lanjut dengan pengakuan iman rasuli. Nah, saudara sekalian ya. Nah, tidak perlu kalimat-kalimat yang lengkap seperti itu. Tapi yang Tuhan cari itu adalah satu hati yang selalu rindu dan ingin dekat kepada Tuhan. Nah, isi daripada kitab Hakim-Hakim adalah manusia itu suka lupa Tuhan dan dalam keadaan nyaman meninggalkan Tuhan dan dalam keadaan menderita menyalahkan Tuhan lalu balik kepada Tuhan. Nah, saudara, itulah arti daripada kisah di dalam kitab Hakim-Hakim. Karena itu saudara sekalian, saya mengajak saudara sekalian untuk sering-sering mengingat Tuhan. Ya, saya suka menerapkan hal seperti ini. Ketika saya lagi nyetir berada di lampu merah, ya, saya
berhenti daripada ngomel-ngomel atau macet, saya biasa berdoa. Saya berdoa. Saya nyetir, kalau nyetir jarak jauh saya sambil berdoa. Jangan salah paham, saya tidak tutup mata, saudara sekalian. Ya, kalau doa sambil tutup mata ya sampainya di ICU. Enggak, saya tetap buka mata, saya ngobrol sama Tuhan. Saya sering melakukan satu praktek doa seperti ini. Saya membayangkan Yesus ada di samping saya dan saya membayangkan saya ngobrol sama Yesus. Ya, kalau saya punya masalah, saya berdoa bagi gereja. Saudara di kantor saya, saudara tahu kantor saya ya. Ketika saya berdoa, saya sering tunjuk, Tuhan itu gerejamu, saya bilang. Nah, Tuhan itu gerejamu, itu bukan gerejaku Tuhan. Ya, saya doa seperti ini, Tuhan itu gerejamu ya, jadi bukan gerejaku. Dan saya hanya alat Tuhan. Ya, saya selalu membayangkan Tuhan itu ada di sekitar saya ya. Saya bilang, Tuhan, Timotius datang ya. Saya mau ngomong, saya punya pergumulan ya. Saya suka melakukan doa-doa seperti itu. Ya, jadi kalau saudara lewat kantor saya lihat saya tunjuk-tunjuk sendiri, ya, saudara tahu ya itu saya lagi doa dan ngomong sama Tuhan, saudara sekalian. Saya punya waktu sedikit, saya pakai untuk berdoa. Itu menunjukkan saya ingin selalu dekat dengan Tuhan. Jadi intinya saudara sekalian, jika kita hanya waktu susah saja, waktu bermasalah saja, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita tidak butuh Tuhan, kita hidup di dalam dosa, itu menunjukkan hidup kita tidak benar. Dan Alkitab mengatakan dalam kondisi seperti itu kita tidak akan mendapatkan damai. Nah saudara, kembali kepada cerita dari Gideon, meskipun bangsa Israel hidup tidak benar di hadapan Tuhan, kabar baiknya Allah tetap mengasihi. Allah tetap mengasihi kita. Kasih Allah tidak terpengaruh oleh kasih kita kepada Dia. Jadi ketika Israel ya tidak setia kepada Tuhan, Israel menyembah berhala, Allah tetap sayang kepada Israel dan Allah datang mencari, mengubah dan menjadikan Gideon menjadi penyalur damai. Maka Gideon mendirikan satu mezbah dengan nama Jehovah Shalom. Artinya Allah adalah sumber damai sejahtera. Kata shalom itu sendiri berarti damai yang sempurna dari sorga. Damai yang tidak tergantung kepada kondisi di sekitar. Damai yang tergantung kepada kehadiran Allah. Damai yang dikatakan oleh Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, shalom itulah yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Shalom itu bukan datang karena dolar naik atau dolar turun. Ya, shalom itu tidak datang karena Bitcoin naik, Bitcoin turun. Saham naik, saham turun. Indonesia aman, Indonesia kacau. Saudara sekalian, apapun yang terjadi di luar, hati kita tetap damai. Karena apa? Karena Allah hadir di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ketika orang hidup di perjanjian lama, mereka tidak punya privilege seperti kita. Orang hidup di perjanjian lama, Roh Kudus tidak turun ke atas mereka. Tapi kita yang hidup di perjanjian baru, Roh Kudus turun dan diam di dalam diri kita. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus diam di dalam diri kita, itu adalah satu pemahaman yang sangat luar biasa. Karena Roh Kudus tidak tinggal di depan kita. Roh Kudus tidak tinggal di atas kita. Roh Kudus tidak tinggal di samping kiri kanan kita. Tapi Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, ketika kita katakan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus sangat memahami kita dan Roh Kudus menyertai kita. Kalau satu hari saya mengatakan rumah saya sangat panas, ya, rumah saya sangat panas. Saudara mengatakan saya mengerti apa artinya panasnya rumah saudara. Kenapa? Karena saya tinggal di daerah itu. Saya bilang tidak sah. Ya, karena bila kamu bilang saya adalah tetangga kamu, tidak sah. Kamu hanya mengerti panasnya rumah saya kalau kamu tinggal di dalam rumah saya. Kamu baru mengerti panasnya rumah saya. Demikian juga Roh Kudus mengerti kita dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain. Semuanya dia pahami. Sehingga ketika kita takut, dia menghibur kita. Ketika kita sombong, dia menegur kita. Ketika kita jatuh, dia mengangkat kita. Saudara, hari ini ketika kita
menerima kuasa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita hidup di dalam shalom. Shalom yang lahir inside out, dari dalam hati kita, yang dibawa oleh Roh Kudus kepada kita. Ketika dunia tidak memberikan damai, Roh Kudus secara inside memberikan damai dengan 3 cara. Yang pertama, kalau kita menyimpang dari Tuhan, Roh Kudus akan menegur kita. Roh Kudus akan menegur kita. Saudara, apakah saudara kalau berdosa ditegur oleh Roh Kudus? Kalau saudara berdosa dan saudara tidak pernah merasa ditegur oleh Roh Kudus, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saudara sudah terlalu sering berbuat dosa, sehingga saudara sudah menjadi kebal. Atau yang kedua, saudara belum dilahirbarukan. Saudara sekalian, Roh Kudus menegur kita, membawa kita kembali kepada jalan kebenaran. Dan hanya di dalam jalan kebenaran kita mendapatkan damai sejahtera. Yang kedua, Roh Kudus di dalam hati kita dengan menopang hidup kita, menjadi penolong kita. Saudara, kita tidak usah takut karena ada Allah yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang di dalam hati kita. Seperti saya katakan tadi, ketika kita sedih, Roh Kudus menghibur kita. Ketika kita kecewa, Roh Kudus menguatkan kita. Ketika kita merasa tak berdaya, Roh Kudus menguatkan kita. Yang ketiga, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, memberikan shalom kepada kita dengan memberdayakan kita. Memberdaya, ya, bukan memperdaya. Memberdaya, empower us. Memberikan kita kekuatan sehingga kita menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita bersyukur, kita merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus turun di dalam diri kita. Inilah perbedaan kita dengan orang yang belum percaya. Inilah perbedaan kita dengan orang di perjanjian lama. Kalau orang perjanjian lama, Roh Kudus tidak tinggal secara permanen dengan dia. Kalau orang dari agama lain, tidak ada Roh Allah tinggal di dalam diri mereka. Mereka berjuang sendiri. Mereka berdosa sendiri. Binasa sendiri. Tapi kita punya Roh Kudus yang diam, persis di dalam diri kita. Menegur kita, menguatkan kita, dan memberdayakan kita. Sehingga kita menjadi penuh kuasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan menolong kami, supaya kami tidak mengikuti jejak langkah bangsa Israel. Yang mengikut Tuhan dari jauh ala kadarnya. Yang konsisten tidak bertumbuh. Yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang sudah hadir di dalam hati kami, menuntun kami untuk semakin mencintai Tuhan. Dalam segala keadaan kami ingat Tuhan, dalam segala keadaan kami mengandalkan Tuhan. Dalam segala keadaan kami menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.